Hai semuanya, perkenalkan nama saya Juan, dan pada kesempatan video kali ini, saya akan menampilkan dan menjalankan program assembly, yaitu ada pembayaran via ATM, lalu rental mobil, dan yang terakhir ada pemesanan IndiHome. Langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Nah, sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan skrip-skripnya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Guide Turbo Assembler untuk menyimpan skripnya. Dan bisa kita lihat di sini, saya buka aplikasinya. Nah, di sini sudah terdapat skrip-skripnya dan saya akan menjelaskan bagian-bagian barisan perintah pada setiap skrip-skrip ini. Dan langsung saja kita ke skrip yang pertama, yaitu pembayaran via mesin ATM. Di sini yang pertama baris perintah .model small. Nah, barisan perintah ini digunakan untuk sebagai keterangan program yang berfungsi untuk mode dari program yang sudah ada. Kita lanjut lagi ke .kode org 100H. Itu merupakan keterangan program yang digunakan untuk menentukan alamat offset terhadap program yang hendak kita gunakan. Nah, lanjut lagi kita ke baris perintah start ini. Itu ada merupakan sebuah label awal. Lalu baris perintah jump and main itu merupakan lompatan ke baris perintah dengan label main. Lalu kita lanjut lagi ke baris perintah yang berikut dari kata 1 ini sampai ke 10 ini. Nah, baris perintah ini merupakan variabel kata 1 yang di dalamnya berisi header nama aplikasi pembayaran dan perintah memasukkan PIN. Nah, kita lanjut lagi ke baris perintah yang berikut dari kata 2 ini sampai ke sini. Nah, itu merupakan variabel kata 2 yang di dalamnya berisi menu pilihan. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ada baris perintah yang di sini, yang potong sini, yang pendek ini. Nah, itu merupakan perintah masukkan kode dari menu pilihan. Nah, kita lanjut lagi ke baris perintah dari kata 3 ini sampai ke bawah sini. Nah, itu merupakan baris perintah di mana nantinya akan berisi daftar pembayaran. Kita lanjut lagi ke baris perintah yang berikut. Dari sini, dari kata ini sampai kata 9 dan seterusnya ke bawah sini. Nah, ini merupakan baris perintah yang nantinya akan berisi nominal pembayaran. Nah, kita lanjut lagi ke baris perintah yang cut 4 ini sampai cut 5 ini, cut 4 ini sampai 5 ini. Nah, ini merupakan baris perintah yang berisikan tampilan akhir yang nanti dimunculkan ke dalam layar. Nah, setelah itu kita masuk pada baris perintah main ini. Nah, baris perintah main ini merupakan sebuah label. Sedangkan dari move AH09 ini, yang offset ini, nah hingga sampai ke bawah di ini sampai di situ, sampai di ini itu, dan sampai di uh, sampai di ini error ini, dari main sampai ini error lanjut ini, itu merupakan baris perintah apabila setiap ada inputan yang tidak sesuai, maka programnya akan langsung melakukan lompatan ke baris perintah ini. Nah, kita lanjut lagi ke baris perintah berikut, yaitu dari char 1 ini. Dari char 1 hingga seterusnya ke bawah ini, sampai ke sini, seterusnya sampai char berikut itu, char 7 ini. Nah, disinilah baris perintah di mana proses compare berlangsung untuk menentukan kemana programnya akan melakukan lompatan. Dan lompatan tersebut akan menentukan hasil sesuai dengan pilihan yang telah kita inputkan. Nah, kita lanjut lagi ke baris perintah yang berikut. Itu ada hasil ini, dari hasil 11 ini sampai ke bawah sini. Nah, baris perintah ini adalah merupakan baris perintah yang kemungkinan outputnya nanti yang akan ditampilkan. Nah, kita lanjut ke baris perintah yang terakhir, yaitu ada end start, di mana seperti kita tahu, yaitu end adalah akhir dari sebuah proses. Nah, setelah itu
mari kita coba jalankan program via ATM-nya. Kita Ctrl A dulu, lalu kita copy. Nah, setelah itu kita buka aplikasi Notepad. Lalu kita pastekan dia. Nah, di sini kita save dulu. Nah, di sini saya akan beri nama contoh br1.asm. Jangan lupa .asm karena tipenya adalah assembler. Lalu tipenya kita ubah all files dan kita klik save. Nah, jika sudah seperti ini, langkah berikutnya adalah kita membuka aplikasi Dotsbox. Nah, jika sudah seperti ini, langsung saja kita ketik mount c /assembly, lalu enter, lalu c lagi, kita enter, tsm, lalu nama yang tadi kita berikan pada filenya, file notepad tadi, br1.asm, lalu kita klik enter. Oke, kita lanjut lagi, telling garing t, lalu kita isikan dengan nama tadi, br1, lalu .obj, lalu kita klik enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita ketik lagi nama file yang tadi, br1. Kita klik enter. Nah, di sini dia suruh untuk memasukkan PIN. Di sini saya akan memasukkan PIN, yaitu NIN saya berdasarkan NIN 120023. Nah, setelah itu dia suruh menentukan pilihan. Di sini saya akan mencoba memasukkan pilihan dengan 002. Oke, jika sudah seperti ini, di sini dia suruh untuk memasukkan 5 angka copyright kode. Nah, di sini saya akan mencoba mungkin 6 karena sesuai saya akan memilih pembayaran seluler. Oke. Nah, dia akan muncul seperti ini. Aplikasi pembayaran dan ini segala instansi, nama, keterangan, dan jumlah. Oke. Dan program yang kita jalankan di sini sudah berhasil, yaitu program menjalankan pembayaran via ATM. Oke, kita lanjut ke script yang berikutnya. Oke, kita lanjut lagi ke script yang berikutnya. Itu script 2. Nah, kita lanjut ke script yang kedua di sini, yaitu script untuk rental mobil. Nah, di sini langsung saja saya jelaskan script yang di sini. Baris perintah yang pertama ada .modesmal, yaitu seperti kita tahu, itu adalah keterangan program yang berfungsi untuk mode dari program yang sudah ada. Lalu .kode org100h. Nah, itu merupakan keterangan program yang digunakan untuk menentukan alamat offset terhadap program yang akan kita gunakan. Lalu kita lanjut lagi ke perintah start di sini. Nah, itu merupakan sebuah label awal. Lalu jam mulai di sini. Nah, jam mulai di sini. Nah, itu merupakan baris perintah lompat ke baris perintah dengan label main. Oke, terus ada baris perintah di sini, yaitu teks dan teks 5. Di sini, ini merupakan variabel yang di dalamnya berisi header, nama rental, mobil, CV, X, Y, Z. Oke, kita lanjut lagi ke baris perintah yang berikut. Ada nama, bisa kita lihat di sini ada nama 1 sampai nama 4. Nah, baris perintah ini merupakan baris perintah deklarasi variabel yang berisi string. Oke, kita lanjut lagi. Ada baris perintah daftar di sini hingga sampai ke bawah sini, yang ini. Nah, ini merupakan baris perintah variabel daftar
yang di dalamnya berisi tabel daftar harga sewa mobil. Nah, kita lanjut lagi. Yang ini dari tampung nama ini dari tampung nama ini sampai tampung nama 4 itu merupakan baris perintah deklarasi variabel untuk menampung inputan string dari keyboard. Oke, kita lanjut lagi ke ini, yang error ini, baris perintah error sampai ke sukses ini. Nah, ini merupakan perintah masukkan kode dari menu pilihan. Lalu kita lanjut lagi ke baris perintah ini, yang mulai ini merupakan label. Lalu move AH09 ini merupakan nilai service yang digunakan untuk menampilkan string. Lalu kita lanjut lagi, move DX offset text ini merupakan coding untuk memanggil kalimat. Nah, lalu kita lanjut lagi ke in21H untuk menampilkan ke layar nantinya. Lalu kita lanjut lagi ke ini, Lea DX nama. Nah, itu yang ini merupakan coding untuk memanggil kalimat yang terdapat pada variabel nama. Nah, kita lanjut lagi ke ini, move AH 0AH itu merupakan baris perintah nilai service untuk menerima inputan 0 byte dari keyboard. Lalu kita lanjut lagi ke Lea DX tampung nama ini. Itu merupakan baris perintah untuk menampung inputan. Nah, kita lanjut lagi. Lalu ada push DX ini. Itu merupakan baris perintah untuk menempatkan inputan pada stack atau storage. Kita lanjut lagi ke bawah. Ini ada ini Lea yang ini untuk menampung inputan nama 2. Begitu pula dengan ini. Nah, kita lanjut lagi ke sampai ke bawah. Ini. Nah, di sini pada bagian sini yang JNE ini, JNE error MSG ini merupakan jump if not equal. Jika input yang diberikan bukan huruf Y, maka programnya akan melakukan jump pada baris perintah dengan label error MSG. Oke. Kita lanjut. Di sini ada yang namanya ini di sini yang error MSG ini sampai JNE error ini. Nah, ini merupakan baris perintah apabila ada inputan yang tidak sesuai, maka programnya akan melakukan lompatan ke baris perintah ini. Nah, terus kita lanjut lagi ke baris perintah proses ini. Nah, di sini bisa kita lihat ada baris perintah yang fungsinya merupakan keterangan. Yang pertama ada bagian coding, lalu ada untuk memasukkan kode nomor atau motor yang sesuai yang tertera pada daftar tabel di atas. Lalu kita ada lagi kodenya terdiri dari 2 digit. Setelah itu digit pertama dimasuk yang ini pada ini. Itu digit pertama dimasukkan pada register BH ini seperti ini. Lalu digit kedua dimasukkan pada register BL seperti yang di sini. Oke, kita lanjut lagi ke yang berikut. Nah, yang pada bagian ini CMBA ini yang ke ini itu merupakan baris perintah di mana nantinya akan terjadi proses compare berlangsung untuk menentukan kemana programnya akan melakukan lompatan. Lompatan tersebut akan menentukan hasil sesuai dengan pilihan yang telah diinputkan. Nah, lanjut lagi ke hasil ini
baris perintah hasil ini merupakan alternatif atau kemungkinan output yang akan tampil nantinya. Nah, kita lanjut lagi ke baris perintah yang ini, yang daftar ini 1 sampai 4 ini. Nah, ini merupakan keterangan juga. Hanya di dalam sini keterangannya berisikan variabel teks 1 sampai 9 berisi hasil akhir yang akan ditampilkan pada layar nanti. Lalu db yang ini merupakan define byte yang dapat menampung inputan sebesar 1 byte atau setara dengan 8 bit. Lalu ada 13,10 di sini, itu merupakan perintah atau kode untuk berpindah baris. Lalu simbol dolar ini, S dengan tanda petik ini, itu berguna sebagai batas. Nah, lalu ada end start yang berfungsi untuk akhir dari sebuah proses. Nah, setelah itu mari kita coba jalankan program yang kedua ini. Kita Ctrl A, lalu kita Ctrl C, lalu kita buka Notepad. Kita buka dulu yang baru, lalu kita kopikan, pastekan yang tadi, script yang tadi. Nah, setelah itu kita save dia. Lalu di sini saya akan beri nama dengan BR2. Jangan lupa dengan .asm-nya. Lalu tipenya jangan lupa alt file. Lalu kita klik save. Oke, setelah itu kita buka lagi, buka DOSBox-nya lagi. Nah, setelah itu kita buat seperti tadi, mount C assembly, lalu kita enter, lalu C lagi kita enter, lalu kita ketik seperti tadi, yaitu TSM. Hanya di sini kita gantikan namanya saja, yaitu BR2 SM, lalu kita klik enter. Nah, terus kita ketik lagi telling garing T, lalu nama file tadi yang kita simpan BR2, lalu .abj. Oke, kita klik enter dan kita ketik lagi nama filenya BR2. Oke, setelah itu kita klik enter. Nah, masukkan nama Anda. Di sini saya akan memasukkan nama saya, yaitu Juan Meret. Oke, setelah itu saya enter. Masukkan nomor HP saya. Di sini saya akan memasukkan nomor HP saya 82 237 84. Oke, setelah itu saya enter lagi. Masukkan alamat saya. Lalu saya di sini akan memasukkan alamat saya, misalkan TDM. Lalu kita klik enter. Lalu kita akan mengisi pilihan berangkat dari, misalkan dari sini saya akan berangkat dari TDM. Lalu tujuannya ke Alak. Oke. Nah, di sini dia ada suruhan untuk tekan Y untuk lanjut. Kita tekan Y. Nah, di sini daftar pemesanan rental mobilnya sudah muncul, lalu kita tekan Y untuk lanjut. Nah, di sini saya akan mencoba dengan memilih yang keempat, 04. Oke, maka dia akan muncul seperti ini. Dia akan muncul menyewa mobil, nama mobilnya dengan harga supirnya juga. Nah, dengan begitu program yang kedua, yaitu program rental mobil, telah berhasil. Dan kita akan lanjut ke program yang terakhir, yaitu program pemesanan layanan IndiHome. Langsung saja kita buka ke scriptnya. Nah, di sini langsung saja kita mulai. Di sini baris perintah yang ini .modesimal, dan ini seperti kita tahu, ini merupakan keterangan program yang berfungsi untuk mode dari program yang sudah ada. Lalu .kode 100H itu adalah keterangan program untuk menentukan alamat offset. Nah, dan juga di sini ada start. Nah, start ini
Sabar, di sini saya enter dulu. Nah, start ini merupakan label awal, lalu ada jam mulai di sini, itu artinya adalah baris perintah lompat ke baris perintah dengan label main. Oke, terus di sini ada teks ini sampai ke sini, dolar ini. Nah, itu merupakan variabel yang di dalamnya berisi header nama aplikasi, pembayaran pemesanan IndiHome. Lalu kita lanjut lagi dari nama ini sampai ke nama 2 ini. Nah, itu merupakan baris perintah yang berisikan deklarasi variabel yang berisi string. Oke, kita lanjut lagi ke sini yang dari daftar ini sampai ke bawah sini. Nah, itu merupakan variabel daftar yang di dalamnya berisi tabel daftar harga pemasangan IndiHome. Nah, terus kita lanjut lagi dari ini, lanjut ini sampai ke tampung nama 2 ini. Nah, baris perintah ini merupakan deklarasi variabel untuk menampung inputan string dari keyboard. Nah, setelah itu kita lanjut ke perintah yang berikut. Di sini ada error yang ini sampai sukses ini. Nah, ini merupakan perintah masukkan kode dari menu pilihan. Nah, kita lanjut lagi. Yang berikut, di sini ada perintah mulai. Ini merupakan label ya. Ini merupakan label. Lalu seperti biasa, move AH09H ini merupakan nilai service yang digunakan untuk menampilkan string. Lalu offset move DX offset text ini merupakan codingan untuk memanggil kalimat. Lalu in21H ini merupakan untuk menampilkan ke layar yang akan ditampilkan nanti. Nah, setelah itu kita lanjut lagi. Lea ini, Lea DX tampung nama, itu merupakan codingan untuk memanggil kalimat yang terdapat pada variabel nama. Begitu juga dengan ini, Lea DX tampung nama, itu untuk codingan memanggil kalimat yang terdapat pada variabel nama 1. Nah, dan seterusnya. Terus ada push DX. Push DX ini sendiri fungsinya untuk menempatkan inputan pada stack atau storage. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat-lihat di sini. Lalu ada yang namanya move AH01. Nah, yang di sini di bagian ini itu merupakan nilai service untuk menerima inputan 1 byte dari keyboard. Nah, kita lanjut lagi. Pada bagian sini JE IndiHome ini, yang ini, itu merupakan jump if equal atau lompat jika input yang diberikan sama dengan huruf Y. Nah, begitu juga dengan CMP Alt Y ini. Itu merupakan perbandingan inputan karakter dari keyboard dengan huruf Y. Nah, setelah itu kita lanjut. JNE error ini, MSG ini, itu merupakan jump if not equal. Jika input yang diberikan bukan huruf Y, maka programnya akan melakukan jump ke baris perintah dengan label error MSG yang ini. Nah, lalu kita lanjut lagi di sini. Nah, ini semua dari ini sampai ke proses ini. Ini merupakan baris perintah dengan label mobil ya, teman-teman. Yang ini. Ini merupakan baris perintah dengan label mobil. Lalu kalau error ini seperti yang kita tahu, seperti biasa namanya error itu baris perintah jika ada inputan yang tidak sesuai, maka dia akan melakukan lompatan ke sini. Setelah itu kita lanjut lagi ke baris perintah proses. Nah, pada baris perintah proses ini bisa kita lihat di sini. Ini merupakan baris perintah di mana di dalamnya ada keterangan. Nah, keterangan itu meliputi ada bagian coding pada baris perintah ini. Lalu untuk memasukkan kode atau nomor mobil yang sesuai tertera kode atau kode atau nomor layanan IndiHome nanti ini sesuai tabel yang di atas. Terus
kodenya terdiri dari 2 digit, yang ini, yang BH ini. Lalu digit pertama itu dimasukkan pada register BH, maaf, seperti itu. Setelah itu digit kedua dimasukkan pada register BL. Nah, ini. Setelah itu kita lanjut lagi ke CMP ini, sudah. Nah, di sini juga yang tadi saya lupa jelaskan bahwa pada baris perintah ini juga merupakan proses compare berlangsung untuk menentukan kemana programnya akan melakukan lompatan. Lompatan tersebut akan menentukan hasil sesuai dengan pilihan yang telah kita inputkan nanti, sesuai tabel yang di atas tadi. Itu layanan pemesanan IndiHome. Nah, kita lanjut lagi pada baris perintah hasil ini, dari hasil 11 ini sampai ke 13 ini. Nah, baris perintah ini merupakan adalah alternatif atau kemungkinan output yang akan tampil nantinya pada program yang akan kita jalankan. Nah, lanjut pada daftar ini sampai ke bawah ini, sampai daftar 3 ini, yang ini, maaf, ya, sampai sini. Itu merupakan baris perintah keterangan, namun di dalamnya itu berisi variabel teks 1 sampai 9 berisi hasil akhir yang akan ditampilkan pada layar. Lalu DB ini seperti kita tahu, DB merupakan defined byte yang dapat menampung inputan sebesar 1 byte atau setara dengan 8 bit. Lalu 13,10 ini merupakan perintah kode untuk berpindah baris. Dan sedangkan simbol dolar ini, ya, yang ini, dolar tanda petik ini berguna sebagai batasannya antara perintah yang ini dengan perintah yang di bawah sini. Nah, lanjut lagi ada perintah yang terakhir yaitu end start. Nah, seperti kita tahu end start ini adalah baris perintah akhir dari sebuah proses. Nah, jika sudah, langsung saja kita coba untuk menjalankannya. Kita Ctrl A, lalu kita Ctrl C. Setelah itu kita buka aplikasi Notepad lagi, lalu kita Ctrl N untuk membuka halaman baru. Kita pastikan script tadi di sini. Nah, jika sudah terpaste seperti ini, langkah yang berikutnya adalah kita menyimpan ini seperti tadi. Di sini saya akan menamakannya dengan br3, br3.asm. Jangan lupa .asm. Lalu kita ganti tipenya sebagai all files. Nah, setelah itu kita simpan dia di folder assembly. Lalu kita klik save. Oke. Jika sudah tersave seperti ini, kita akan melakukan pemanggilannya melalui aplikasi DOSBox. Oke. Kita buka DOSBox, lalu kita ketik lagi seperti tadi. Sini saya bersihkan dulu. Oke. Setelah itu kita panggil seperti tadi, mount C, lalu backslash assembly, kita klik enter, lalu C, lalu kita ketik lagi tsm, lalu sesuai nama file yang tadi kita simpan, br3.asm, lalu kita klik enter. Oke, langsung kita ketik lagi telling garing T, lalu nama file yang tadi kita simpan, br3.obj. Nah, setelah itu kita klik enter. Nah, terus kita ketik lagi br3. Oke, lalu kita klik enter. Oke, di sini dia menyuruh untuk memasukkan nama. Di sini saya akan memasukkan nama saya yaitu Juan Mere. Oke, setelah itu kita klik enter. Lalu kita memasukkan nomor HP kita. Oke, setelah itu kita klik enter. Lalu alamat. Nah, setelah ini dia menyuruh kita untuk tekan Y untuk melakukan lanjutan ke pilihan berikut. Kita klik Y. Nah, di sini dia muncul aplikasi pemesanannya.
yaitu aplikasi pemesanan IndiHome. Di sini saya akan mencoba melakukan pilihan yang kedua, 02. Maaf, mari kita ulangi lagi. Saya salah isi, seharusnya saya tekan Y dulu. Kita ini, lalu ini, lalu iya ini, lalu telling, lalu BR3. Oke, masukkan nama, kita ulang, merek, lalu nomor HP kita. Oke, setelah itu alamat. Nah, kita klik Y. Nah, kita klik Y dulu. Nah, baru kita masukkan pilihan kita. Di sini saya akan memilih 02. Nah, maka dia akan muncul Anda memilih 20 Mbps seharga 395.000 per bulan. Dan fasilitas langganan 93 channel TV. Dan seterusnya seperti ini. Dan beginilah hasil program yang kita jalankan. Dan di sini sudah berhasil. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari tutorial saya. Itu mungkin apabila ada kesalahan dari video ini, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa lagi ke video-video berikutnya. Sekian dan terima kasih.